Kita lanjut ke bab 28 listeners yang berjudul penolakan. Mari kita dengar bersama. Setelah mendengar ucapan yang dikeluarkan dari mulut Martin, seketika Kayla pun balik menajamkan alisnya sembari berkata, "Apa hakmu melarangku dekat dengan pria lain? Bahkan setelah hari ini, aku tak ingin menemuimu lagi, Om." Celetuk Kayla sembari menarik tubuhnya dari pelukan Martin, dan tanpa segan, Martin pun segera membalas ucapan Kayla sembari beradu pandang dengan Kayla. "Aku adalah calon suamimu. Jadi jangan mencoba mengkhianatiku dengan menjalin hubungan dengan pria lain," ancam Martin. Tanpa ragu Kayla pun segera membalas ucapan Martin. "Jangankan dalam dunia nyata, bahkan di dalam mimpiku pun kamu tak akan pantas bersanding denganku," celetuk Kayla dengan mata melotot dan segera melangkahkan kakinya menuju ranjang Martin sembari meraih tas ranselnya yang berada di atas ranjang Martin. Sebelum Kayla pergi, Martin pun kembali beradu pandang dengan Kayla. Dengan tatapan tajam dan alis hampir menyatu, sungguh bisa membuat orang yang memandangnya bergidik ketakutan. Kayla pun berjalan menjauhi Martin dan tak disangka saat Kayla hendak membuka pintu, ternyata Martin telah mengunci pintu tersebut menggunakan password. Kayla pun semakin geram dan berbalik menatap Martin dengan wajah ditekuk. Sebelum Kayla memaki Martin, Kayla terlebih dulu membuka resleting tas ranselnya dan memasukkan cici yang sedari tadi ada di dalam dekapannya. Setelah dirasa cici sudah aman, Kayla pun kembali menatap ke arah Martin sembari berkata, "Sebenarnya dosa apa yang kulakukan di masa lalu hingga aku terjebak dengan iblis seperti dirimu?" Celetuk Kayla menahan kegeramannya sembari menggigit bibir bawahnya. Martin pun tersenyum kecil melihat emosi Kayla. Karena menurut Martin, Kayla kelihatan sangat lucu jika sedang marah, hingga membuat Martin tak tahan untuk menggodanya. Martin pun segera memberikan syarat pada Kayla. "Sayang, jika kamu ingin keluar dari kamar ini, aku dengan sukarela akan membantumu membuka pintu. Tapi ada syaratnya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini," ucap Martin sembari mendudukkan tubuhnya di sofa sambil menyilangkan kedua kakinya. "Katakan berapa uang yang kamu mau?" tanya Kayla dengan suara lantang. Namun Martin malah membalas ucapan Kayla dengan senyuman dingin sembari menajamkan pandangannya menatap ke arah Kayla dan berkata, "Aku tak menginginkan uang. Apakah kamu tidak lihat? Aku sudah memiliki segalanya," sahut Martin dengan sombong dan arogan. Tapi entah mengapa Martin malah kelihatan semakin mempesona dengan ciri khasnya tersebut. "Lalu, apa yang kau inginkan?" ucap Kayla dengan menaruh tangannya di pinggang. "Cium aku," ucap Martin dengan menyandarkan punggungnya di sofa. Setelah mendengar Martin mengucapkan hal itu, Kayla pun seketika mengernyitkan keningnya sembari berkata, "Oh Martin, apakah urat malumu itu sudah putus?
hingga kamu meminta sesuatu yang sangat tak lazim untuk gadis kecil sepertiku?" Celetuk Keila judes dengan menunjukkan wajah juteknya. "Jika kamu tak mau, maka aku tak akan membukakan pintu. Atau kamu memang tak ingin berpisah dengan calon suamimu ini?" ucap Martin dengan suara menggoda, namun malah membuat Keila sangatlah muak mendengarnya. "Baiklah, tapi aku akan mencium pipimu," ucap Keila dengan suara terpaksa karena tak ingin melihat wajah Martin lebih lama lagi. Perlahan dan pasti Keila pun melangkahkan kakinya mendekati sofa yang diduduki oleh Martin. Dan setibanya di sofa, jantung Keila pun berdetak kencang antara emosi dan ketakutan. Namun Keila tetap memberanikan diri menjatuhkan tubuhnya di samping Martin dan menatap Martin dengan memejamkan matanya. Perlahan Keila pun mencium pipi Martin. Beberapa saat kemudian, apa yang akan terjadi, listeners? Don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.